Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Mapolda Metro Jaya pada Kamis siang tadi. Mentan tiba di Mapolda sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Syahrul masuk melalui pintu belakang gedung promotor dikawal sejumlah personel polisi. Belum diketahui tujuan kedatangan Syahrul ke Mapolda Metro Jaya. Namun beredar surat polisi bahwa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memanggil sopir dan ajudan Syahrul atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Informasi terbaru terkait Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan dua jurnalis kami, Asri Gunawan langsung dari Mapolda Metro Jaya dan Francisco Donasiono dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saya ke Asri dulu. Asri, Mentan Syahrul datang ke gedung promoter Mapolda Metro Jaya. Apa alasan kedatangan dia ke sana? Ya, Tifa, belum ada statement resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan apa tujuan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo datangi Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita lihat dari lokasi di mana ia tiba atau di mana ia mendatangi, ini di gedung promoter Polda Metro Jaya. Tadi masuk melalui pintu Propam, gedung promoter Polda Metro Jaya. Dan kalau diketahui, ruangan Kapolda Metro Jaya juga berada di gedung promoter Polda Metro Jaya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Mentan Syahrul Yassin Limpo dengan Kapolda Metro Jaya. Tapi ini kembali belum ada konfirmasi ataupun juga statement resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ini. Dan kalau kita mengacu terhadap surat panggilan yang beredar di kalangan pewarta, ini terkait dengan pemanggilan kepada sopir dan juga ajudan dari Mentan Syahrul Yassin Limpo, yang mana ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani di Subdit 5 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yang mana juga sedang menangani kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian dalam penanganan kasus yang berada di Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Namun kembali ini belum ada statement resmi ataupun juga informasi resmi dari pihak Polda Metro Jaya itu sendiri. Dan selain dari surat panggilan tersebut yang ditujukan kepada sopir dan juga ajudan Syahrul Yassin Limpo, ada juga beredar di kalangan pewarta ini surat ataupun juga kronologi secara tertulis yang ditulis oleh salah satu ajudan dari Syahrul Yassin Limpo, yang mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa adanya dugaan pemerasan ataupun juga permintaan uang senilai 1 miliar rupiah oleh oknum pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan ataupun juga dalam kasus yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun kembali kami belum bisa memberikan informasi secara detail karena memang belum ada konfirmasi maupun statement resmi dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mencoba menghubungi mulai dari Kapolda Metro Jaya, kemudian juga kami sudah menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya dan kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak, belum ada jawaban. Ini yang memang bisa dibilang tidak biasa begitu, Tifal dan saudara, karena Polda Metro Jaya biasanya tanggap dan cepat merespon para wartawan terkait dengan kasus-kasus, apalagi kasusnya besar yang ada di Polda Metro Jaya. Di kasus ini didugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK terhadap Mentan ini tidak ataupun belum ada statement resmi dan terbilang cukup alot dari Polda Metro Jaya sendiri untuk memberikan informasi kepada para wartawan. Dan juga tadi para pewarta yang memantau di Polda Metro Jaya cukup kesulitan karena mulai dari datangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya ini sulit sekali dilacak begitu. Ada yang bilang lewat pintu belakang, ada yang bilang lewat pintu depan. Kami sudah berjaga di beberapa titik namun kesulitan. Sama halnya tadi juga Mentan Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Polda Metro Jaya, tidak ada satupun wartawan yang bisa menangkap visual begitu, karena kami meskipun sudah menjaga di beberapa titik namun ini sulit untuk bisa mendapatkan visual ataupun juga melihat langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk keluar ataupun juga masuk dari gedung promoter Polda Metro Jaya. Dan kembali lagi belum ada statement resmi apa tujuan dari Mentan Syahrul Yassin Limpo datangi Polda Metro Jaya. Tapi kalau tadi yang sudah saya jelaskan, ini bisa saja terkait dengan dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum petinggi KPK terkait ataupun juga kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan kasus yang sedang ditangani yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian di tahun 2021. Tifa.
Itu kondisi di Mapolda Metro Jaya. Setelah melakukan kegiatan di Mapolda Metro Jaya, dijadwalkan juga akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Sisko, apa agenda pertemuan antara Mentan dengan Jokowi ini? Ya, selamat petang, Tifal dan juga saudara. Memang kalau berdasarkan informasi yang beredar seperti itu di pewarta istana, yang memang dijadwalkan setelah di Polda Metro Jaya ini akan menemui Presiden. Namun ketika dikonfirmasi kepada pihak istana atau bahkan dalam hal ini kepada Presiden Joko Widodo bahwa masih belum ada kemudian jadwal terkait masa pertemuan ini dan memang harus ditanyakan dulu kepada pihak istana atau dalam hal ini adalah Sekretariat Negara, Tifal dan juga saudara. Tentu ini yang juga cukup menarik terkait masalah isu yang berkembang seperti itu, apakah ini akan jadi perpisahan ataupun juga akhir perjalanan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kabinet Indonesia Maju ataupun juga tidak. Presiden Joko Widodo pun bahkan menjawab bahwa tidak bisa berandai-andai terkait pengunduran tersebut. Namun kalau kita melihat gesturnya setelah kemudian ramai isu yang diperbincangkan terkait masalah kasus yang ditangani korupsi yang ada ditangani oleh KPK, pada hari ini juga memang dijelaskan bahwa setelah tiba di tanah air pada kemarin sore seperti itu, tiba di Kementerian Pertanian pada pagi harinya sekitar pukul 10, ini juga cukup menarik ataupun juga menyita perhatian. Apakah ini menjadi sinyal kuat keluarnya ataupun juga pengunduran diri dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari Kabinet Indonesia Maju. Tentu ini juga menarik pihak istana juga karena pasal ya, Tifal dan juga saudara, kemarin memang beberapa waktu yang lalu sempat bahwa dari pihak pemerintah atau dalam hal ini adalah dari Wakil Menteri Pertanian itu Harfiq Hasnul ini menjelaskan bahwa sempat terjadinya hilang kontak kemudian pasca penggeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK di sejumlah lokasi saat kemudian Kementerian Pertanian dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini melakukan kunjungan seperti itu ke Eropa. Bahwa pada tanggal 4 hari setelah kunjungan tersebut ataupun juga kepergiannya pada tanggal 28, 29 dan juga simultan pada beberapa hari kemarin seperti itu dilakukan penggeledahan tidak hanya di rumah dinas yang ada di Widya Chandra namun juga dilakukan di kawasan ataupun juga di kantor di Kementerian Pertanian seperti itu yang berada di Ragunan, Jakarta Selatan. Menyusul berikut ada rumah di kawasan Jagakarsa dan rumah pribadi kediaman dari Syahrul Yassin Limpo yang berada di Makassar dan rumah anaknya. Ini juga cukup menarik perhatian publik seperti itu, bahwa dengan adanya kasus ini apakah kemudian Syahrul Yassin Limpo ini menghilang ataupun juga tidak, inilah juga menjadi pertanyaan ataupun juga jadi tanda tanya kami sebenarnya, Tifal dan juga saudara. Dan memang kalau kita melihat ataupun juga dari alur KPK sendiri setelah kemudian dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada tanggal 19 Juni kemarin, memang belum ada pemanggilan lagi yang dilakukan oleh KPK, sehingga memang masih kami nantikan ataupun juga dari keterangan resmi apakah penetapan tersangka ini memang sudah dilakukan ataupun juga akan dirilis oleh pihak KPK dalam waktu dekat seperti itu. Namun yang cukup menarik bahwa kita mengetahui sendiri, Tifal dan juga saudara, bahwa ada juga kisi-kisi seperti itu terkait masalah penetapan tersangka dari Menteri Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sehingga ini yang masih kami nantikan terkait dengan agenda ataupun juga jadwalnya. Apakah ini nanti akan pengunduran diri seperti apa? Kita akan nantikan bersama, Tifal. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Francisco Duniasono melaporkan. Sebelumnya Asri Gunawan dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Terima kasih kawan-kawan.